Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridla Faristina, nomor urut 12 dari Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Akan membacakan kitab Fathul Qorib, Facal, Najis dan cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun, ai hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji fi bayanin najasati kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira najasah wa izalatiha lan ngilangake najasah. Wa hadzal faslu utawi iki fasal iku mazkurun den tutur fi ba'din nusakhi ing dalem sebagian redaksi kubaila kitabis sholati ing dalem sadurunge tepat kitabus shalah. Wan najasatu utawi lafat najasah lugotan ing dalam makna bahasa iku asyai'u suwiji-wiji al mustaqdaru kang den wilang gilani. Wa syar'an ai hiya syar'an tegese utawi najasah ing dalam makna syara' iku kullu ainin saben-saben kahanan haruma kang haram apa tanawuluha markoleh ain alal itlaqi ing atase den mutlakake halatal ikhtiyari ing dalam tingkah pamilih ma'a suhulatit tamyizi sartane gampange mbedakaken. Oleh haram iku mau lali hurmatiha ora krana kemuliaane ain, walal istiqdari halan ora krana menjijikkannya ain, walali dorori halan ora krana bahayane ain, bahaya-bahaya fi badanin ing dalem badan au aklin utawa akal. Wadakhala lan manjing fil itlaqi ing dalem kemutlakan apa qalilun najasati siti najasah wa kathiruha lan akeh najasah. Wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan lafat ikhtiyar apa ad-daruratu darurah fa innaha mangko sak temene darurah iku tubihu ngawenangake apa darurah tanawulan najasati ing markoleh najasah. Wa bisuhu latit tamyizi lan kejaba kelawan lafat suhu latit tamyizi apa aklud dudi mangan set al mayyiti kang mati fi jubnin ing dalam gaju au faqihatin utawa apel wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono juben au faqihah. Wa kharaja lan kejaba biqaulihi kelawan dawuh syarih rupane dawuh lali hurmatiha ora krana kehormatane ain apa maitatul adami batangi anak Adam. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Dalam pasal ini dijelaskan tentang definisi najis, macam-macam najis dan cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabis sholati. Dalam kitab ini penyebutan fasal najasah itu disebutkan di akhir kitabut thaharah, tidak tepat sebelum kitabus sholah. Sedangkan dalam redaksi lain itu disebutkan tepat sebelum kitabus sholah. Sedangkan di kitab ini itu masih dipisahkan oleh faslun fil haidi wa nifasi wal istihadah. Kemudian Syari menjelaskan tentang definisi najis itu sendiri. Wan najasatu lughatan asyai'u al mustaqdaru. Najasah secara bahasa itu adalah segala sesuatu yang kita anggap menjijikkan. Jadi semua hal yang menjijikkan itu dapat dikatakan najasah secara bahasa. Tetap ingat bahwa makna secara lughah itu selalu lebih umum daripada makna secara syara', sehingga tidak semua najasah secara bahasa itu masuk pada pengertian najasah secara syara'. Contohnya ingus atau biasa kita sebut dengan umbel serta air liur itu termasuk najasah secara bahasa namun tidak masuk najasah secara syara'. Kemudian syarih membatasi pengertiannya, membatasi definisinya dengan pengertian najasah secara syara'. Wa syar'an kullu ainin haruma tanawuluha ala itlaqi halat ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi la li hurmatiha wa la istiqdariha wa la li darariha fi badanin au aqlin. Jadi, secara syara' najasah itu adalah segala benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak ketika dalam keadaan bebas disertai kemudahan membedakannya, yang mana keharuman mengkonsumsi itu bukan karena kemuliaannya, bukan karena menjijikkan, dan bukan karena bahayanya bagi tubuh maupun akal. Haruma tanawuluha lal itlaq, sehingga keharuman mengkonsumsi najis ini mutlak, selamanya mutlak, sehingga mengkonsumsi sedikit saja barang najis itu tetap haram dan
najis. Apalagi kita mengkonsumsi dengan jumlah yang banyak, seperti kita mengkonsumsi air kencing setetes saja itu hukumnya najis dan haram, apalagi kita mengkonsumsi lebih dari 2 kola. Kemudian halatat ikhtiyari. Ikhtiar itu adalah dalam keadaan kita bebas tanpa ada paksaan maupun daruroh, sehingga keadaan mukroh yakni terpaksa dan daruroh itu memperbolehkan kita untuk mengkonsumsi najis maupun barang haram. Contohnya, kita mendaki sebuah gunung, kemudian di tengah jalan kita kehabisan bekal dan kita sangat merasa lapar, sehingga kalau kita tidak makan kita akan menderita kelaparan yang sangat menyakitkan atau justru akan mengakibatkan kematian. Dalam keadaan ini ternyata kita menemukan bangkai rusa. Sebagaimana kita tahu, bangkai rusa itu hukumnya najis, namun karena ada darurat yang menuntut kita untuk memakannya, maka kita diperbolehkan untuk memakannya. Kemudian saya akan menyampaikan perihal nahwunya. Perhatikan lafadz faslun di sini. Faslun dapat dibaca dengan 3 wajah, rofa, nasab, dan jar. Yang tadi saya baca itu saya baca dengan rofa. Jadi sehingga ini diirobi sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah maklum. Wa hatfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Kemudian setelahnya ada huruf fi, yang mana di sini huruf fi termasuk huruf jar. Dalam kitab Jurumiyah huruf jar itu ada 10. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruf qasam, ba, wawu, dan ta. Kemudian lafaz setelahnya adalah lafaz wa hadzal faslu. Hada hanya huruf tanbih, dzanya isim isyarah. Yang mana isim isyarah ini untuk isim isyarah menunjukkan mufrad mudzakkar. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir wa bidzi wa dziti ta'ala unsa taswir. Kemudian setelahnya adalah lafaz kubaila kita bisulati. Yang mana ini di sini termasuk dzaraf makan, yakni dzaraf yang menjelaskan tentang tempat. Dzaraf selamanya wajib dibaca nasab. Fanshibhu bil waqi'i fihi mudhara kana wa illam fanwihi muqaddara. Kemudian lafaz setelahnya adalah lafaz wan najasatu, yang mana ini termasuk mubtada, dan mubtada selamanya wajib dibaca rafa, dirafa'kan oleh amil maknawi ibtida. Khobar mubtada pasti punya khobar. Khobarnya di sini ialah lafaz asyai'u. Khobar selamanya juga wajib dibaca rafa, dirofakan oleh mubtada itu sendiri. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka rafu khobarin bil mubtada. Kemudian syai'u ini memiliki naat, yakni lafaz al-mustaqdzaru. Al-mustaqdzaru naat harus mengikuti man'utnya, at-tabi'ut tabi'. Yatbi'u fil i'rabil asma'al awal na'tun wa taqidun wa atfun wa badal. Kemudian di baris pertama tadi ada lafaz wa izalatiha, yang mana wawu di sini termasuk huruf ataf, yang mana kita ketahui huruf ataf ada 10. Bil wawi wa fa'aw wa am wa thumma hatta wa bal wala wa lakin imma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.